Lanjut ke teknologi transportasi, di mana teknologi transportasi ini tentu ada teknologi transportasi darat, air, dan udara. Transportasi darat perkembangannya dimulai dengan penemuan lokomotif uap. Nah, pertama kali pada tahun 1804 oleh Richard Trevithick yang menghasilkan alat transportasi berupa kereta api. Nah, ini kan awalnya penemuan mesin uapnya dulu oleh James Watt, kemudian ditemukan lokomotif uap gitu, dan akhirnya menghasilkan kereta api. Kemudian ada lokomotif diesel yang ditemukan pada 1898 oleh Rudolf Diesel yang memperkenalkan mesin diesel dan sukses diaplikasikan dalam jasa angkutan barang pada penumpang di Amerika pada tahun 1940-an. Kemudian ada lokomotif listrik tahun 1937 ditemukan oleh Robert Davidson, di mana awalnya lokomotif listrik ini ditemukan ditemukan pertama kali itu adalah lokomotif baterai ya gitu. Dan ini memang lokomotifnya lebih cepat, lebih efisien, dan tidak bising serta tidak menyebabkan polusi, sehingga memang lebih efisien atau efektif gitu. Nah, selain kereta api, alat transportasi yang pesat perkembangannya adalah mobil. Jadi tahun 1890, Karl Benz dan Gottlieb Daimler dari Jerman, serta juga dua ilmuwan dari Perancis membuat mobil untuk dijual ke halayak umum. Nah, kemudian selanjutnya ada transportasi air. Nah, transportasi air ini kita sekarang banyak mengenal ya, kapal gitu. Pertama kali itu kapal itu menggunakan mesin diesel yang dibuat oleh Vulcanus milik Dutch East India Company pada 1910. Nah, kapal kemudian berkembang menjadi tenaga nuklir, yaitu adalah kapal USS Nautilus pada tahun 1954. Kemudian mengalami perkembangan lagi, akhirnya muncul beberapa jenis kapal sesuai kebutuhannya. Misalnya ada kapal feri, kapal pesiar, dan sekarang ada kapal induk, kapal selam, dan berbagai macam kapal lainnya ya. Selanjutnya ada transportasi udara. Awalnya ditemukan oleh dua orang bersaudara bernama Orville dan Wilbur Wright tahun 1903 yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka melakukan penerbangan pertama dengan pesawat udara yang bersayap dua bertenaga mesin Wright Flyer yang mereka ciptakan. Jadi mereka bikin mesin sendiri, terus ngerakit pesawatnya sendiri. Nah, ini bentuknya seperti yang bisa kalian lihat di layar ya. Itu ada percobaan penerbangan pertama dari kapal atau pesawat yang dibuat oleh dua bersaudara ini. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1930-an pesawat penumpang mulai dikembangkan. Jadi pesawat ini kan cuman muat 3 orang tuh ya. Kemudian berkembang lagi, ada lagi orang yang bikin pesawat cuman muat penumpang 10 orang. Akhirnya dikembangkan lagi hingga akhirnya pada 1966 ada perusahaan yang bernama Boeing Commercial Airplane menghadirkan pesawat besar bernama Boeing 747, dan kemudian abad 20 ini juga banyak dikembangkan pesawat-pesawat penumpang dengan kapasitas besar serta dengan yang bisa menempuh jarak beribu-ribu kilometer, dan juga bisa naik dengan ketinggian yang memang cukup untuk melewati berbagai negara gitu. Kemudian di abad 20 dikembangkan pesawat jet supersonik. Kemudian juga muncul yang namanya helikopter. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jangan khawatir, kita punya N250 kebanggaan bangsa. Nah, jadi seperti kita tahu, awalnya ada tahun 1985, IPT Nurtonio itu disempurnakan menjadi Perusahaan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang kemudian puncak karirnya terjadi pada tahun 1990-an, di mana IPTN ini dinakodai oleh Bapak B.J. Habibie yang berhasil memproduksi pesawat N250 yang merupakan pesawat penerbangan pertama menggunakan turboprop, di mana N250 ini mampu terbang dengan kecepatan 610 km per jam, lebih cepat dibanding pesawat turboprop pada umumnya. Jadi dia bisa terbang lebih cepat dibandingkan pesawat turboprop
lainnya. Kemudian pada 10 Agustus 1995, Gatot Kaca N250 pertama kali diterbangkan di Bandung gitu ya. Dan kemudian pada hari itulah ditetapkan sebagai Hari Teknologi Nasional. Nah, tapi sayangnya pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga IPTN pun mengalami penurunan gitu. Kemudian akhirnya banyak anak-anak bangsa yang akhirnya berkarya di luar negeri. Jadi yang kemudian saat ini dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia ya, atau PTDI gitu. Selanjutnya adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi transportasi itu bukan cuma darat, laut, dan udara ya, tapi teknologi komunikasi dan informasi juga termasuk ke dalam teknologi transportasi. Nah, teknologi informasi ini merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim pada penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Jadi tujuan dari teknologi informasi adalah mengirimkan pesan agar lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya gitu. Seperti kita kenal bahwa ada teknologi pertama bernama televisi yang ditemukan oleh Philip Taylor Farnsworth yang mencetuskan ide televisi modern pada 7 September 1927, dan ia pertama kali mendemonstrasikan ciptaannya di San Francisco, Amerika Serikat, yaitu berupa televisi tabung gitu. Kemudian ada teknologi komunikasi dan informasi lainnya yaitu transistor dan nirkabel. Kalau transistor dikembangkan pada 1947 yang kemudian ini menjadi generasi awal untuk semikonduktor. Yang kemudian ada teknologi nirkabel dirintis pada 1901 oleh Guglielmo Marconi, di mana ini pertama kali dia melakukan pengiriman sinyal berupa sandi Morse yang melintasi Atlantik gitu, sehingga ditemukanlah teknologi bernama nirkabel ini. Kemudian satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini tentu adalah perkembangan dari ditemukannya misalnya televisi, radio, komputer, sehingga kan dibutuhkan sebuah satelit untuk menggabungkan atau mengirimkan informasi satu sama lain, sehingga dibuatlah atau berkembanglah suatu teknologi namanya satelit komunikasi yang memang muncul di abad ke-20. Nah, kita lihat. Selain itu, ada teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah komputer. Kita lihat perkembangan komputer itu panjang ya, dari awalnya tahun 1900 kalau ditarik dulu banget gitu. Untuk komputer modern ya gitu. Tapi awalnya komputer itu digunakan untuk kepentingan perang, bukan untuk penggunaan sehari-hari seperti sekarang. Dulu itu bahkan bentuknya beda, fungsinya beda, tapi memang itu adalah cikal bakal dari adanya komputer saat ini. Nah, yang pertama itu tahun 1941 yang benar-benar memang itu adalah komputer yang menjadi cikal bakal komputer modern gitu. Ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse yang menciptakan komputer Z3 untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali milik Angkatan Perang Nazi Jerman. Kemudian pada 1941 juga ada ilmuwan Inggris itu menyaingi komputer yang dibuat oleh Konrad Zuse yang kemudian diberi nama komputer Colossus yang dibuat oleh ilmuwan Inggris untuk membaca kode rahasia Jerman. Nah, kita bisa lihat bentuknya itu seperti yang ada di layar ya, gitu, bentuk dari komputer Colossus. Gitu, besar ya gitu ukurannya. Kemudian lanjut lagi ada ilmuwan Amerika bernama Howard H. Aiken yang menciptakan Mark I yang merupakan pesanan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini juga masih untuk keperluan perang dan ini dikembangkan dari sejak tahun 1900 sampai 1973, di mana ukurannya memang besar. Katanya ini ukuran komputer ini adalah hampir setengah lapangan sepak bola, jadi ukurannya sangat besar. Kemudian berkembang lagi tahun 1951, ini adalah komputer non-militer pertama yang dibuat oleh Remington Rand. Dan permintaan jumlah komputer ini berkembang hingga tahun 1960-an. Kemudian mengalami perkembangan lagi. Nah, ini udah lumayan kecil ya gitu ukurannya.
Nah, kemudian berkembang lagi sampai akhirnya tahun 1981 perusahaan bernama IBM memproduksi personal computer atau PC untuk penggunaan sehari-hari seperti di rumah, kantor, sekolah. Nah, jumlah penggunaannya itu melonjak dari awalnya 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982 gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi komputernya memang sudah mirip-mirip PC sekarang lah gitu ya. Jadi dikembangkan terus sampai akhirnya ditemukan laptop sekarang ya gitu. Terus mengalami perkembangan gitu. Jadi laptop yang sekarang kita gunakan ini tidak tiba-tiba ada di zaman sekarang, tapi dia dia adalah perkembangan dari teknologi-teknologi yang ada di zaman dulu gitu, di waktu-waktu sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya ada perkembangan internet. Nih, tahun 1969 ini pertama kali dimulainya internet gitu ya, di mana Departemen Pertahanan Amerika ini mengadakan penelitian untuk menghubungkan sejumlah komputer. Nah, jadi kan tadi udah ditemukan tuh komputer. Nah, kemudian Departemen Pertahanan AS itu memikirkan gimana ya caranya menghubungkan komputer satu sama lain. Kemudian program riset ini dinamakan sebagai ARPANET, yang kemudian pada 1970 berhasil menghubungkan 10 komputer yang bisa berkomunikasi satu sama lain dari berbagai daerah di Amerika gitu ya. Kemudian perkembangan selanjutnya ditemukan yang namanya email pada tahun 1972 oleh Roy Tomlinson gitu. Kemudian pada tahun 1973, setahun setelah ditemukan email, itu Vinton Cerf dan Bob Kahn itu menggagas internet di dalam kuliah umumnya di Inggris gitu ya. Kemudian tadi setelah dua tokoh itu menggagas internet, ditemukanlah yang namanya WWW atau World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990, yang dimana ini fungsinya adalah ada satu komputer ini bisa menjelajah ke komputer lainnya, sehingga kita sekarang banyak menemukan ya, misalnya seperti Google, Yahoo gitu, dan Bing misalnya, dan yang lainnya itu untuk mengakses informasi. Nah, ini ditemukan pada tahun 1990, dan memang ini juga bukan tiba-tiba ada, tapi kan adalah hasil dari perkembangan yang sudah ada sebelumnya gitu, berinovasi lagi, kemudian muncullah yang namanya WWW gitu, atau WWW atau World Wide Web. Oke, nah untuk materi kali ini alhamdulillah sudah selesai, kita cukupkan. Jangan lupa bahwa segala hal yang ada saat ini, seperti misalnya gadget, laptop, kemudian pesawat, dan teknologi-teknologi canggih lainnya itu ada karena perkembangan dari zaman dulu. Jadi pentingnya sejarah adalah kita bisa melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi sampai saat ini tuh seperti apa gitu. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa masa lampau itu selalu aktual. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.